Kita bertemu lagi dalam ibadah Mesbah Keluarga pada malam hari ini di tahun yang baru, tahun 2022. Dan kita rindu untuk bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya, mari saya mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini buat kami. Dan kami rindu keluarga demi keluarga boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kasih-Mu, Roh Kudus ada di tengah-tengah tiap-tiap keluarga. Dan biarlah Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dengan tema Kuatkanlah hatimu terdapat di dalam Hagai pasal 2 ayat 1-9. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Saltiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, hati adalah pusat kehidupan manusia. Ketika manusia bisa mengelola hatinya, maka dia dapat memaksimalkan potensi dirinya. Tetapi ketika manusia itu ditekan, mengalami pergumulan yang berat, maka hati itu gampang hancur. Saat ini kita melihat bagaimana bangsanya Tuhan atau bangsa Yahudi ketika mereka mengalami pergumulan yang berat, mereka dijajah selama 70 tahun oleh bangsa Persia atau bangsa Babel. Mereka sangat menderita, mereka sangat tertekan, mereka sangat hancur. Sebagai sebuah bangsa yang tengah mengalami krisis identitas, tentu ini menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi mereka. Bangsa ini harus melihat bagaimana bait suci mereka, tempat yang mereka sangat hargai, tempat yang sangat mereka banggakan itu hancur. Ironisnya lagi, ketika mereka mulai membangun bait suci itu kembali, mereka kekurangan biaya. Untunglah dalam situasi krisis itu, Tuhan berfirman kepada bangsa ini melalui Nabi Hagai. Dikatakan begini, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, hai Yosua bin Yozadak, hai segala rakyat negeri. Kepada segala bangsa Yahudi, Tuhan semesta alam menyampaikan pesannya dengan pentingnya untuk menguatkan hati. Tuhan berkata
suci karena Allah sendiri yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah krisis iman, ketika mereka sudah putus asa, mereka merasa tidak mampu, mereka merasa tidak sanggup, Allah bertindak. Allah berfirman, Allah menghampiri mereka, Allah menguatkan hati mereka. Dan firman Tuhan membesarkan hati bangsa Yahudi. Dan firman Tuhan menguatkan hati mereka, membangkitkan semangat mereka. Mereka akhirnya percaya diri dan punya visi yang sama bahwa Bait Suci akan berdiri lagi. Bagi bangsa Yahudi, pembangunan Bait Suci bukan sekedar pembangunan gedung biasa. Ada visi yang menyemangati dan harapan yang diperjuangkan bersama bahwa Roh Tuhan diam di tengah-tengah umatnya ketika Bait Suci berdiri. Dan Tuhan menguatkan hati bangsa Israel bahwa kunci membangun Bait Suci berada dalam hati yang kuat. Saat ini kita tidak lagi membangun Bait Suci. Kita tidak lagi menguatkan hati kita untuk membangun gedung Bait Suci. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita hari ini, kita harus menguatkan hati kita supaya terbangunlah mesbah keluarga yang ideal dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan rindu bagaimana setiap keluarga demi keluarga boleh datang bersekutu dan senang merenungkan kebenaran firman Tuhan, senang sharing bersama, senang diskusi tentang firman Tuhan dalam keluarga masing-masing. Tuhan juga mau setiap kali ada pergumulan, setiap kali ada tantangan, keluarga mengkomunikasikan masalah itu dalam persekutuan keluarga. Saya percaya banyak di antara keluarga-keluarga di jemaat GKR Gedong ini sudah melakukan persekutuan atau mesbah keluarga setiap hari Jumat. Namun pertanyaannya, apakah mesbah keluarga itu dibangun setiap hari? Apakah sungguh-sungguh kehidupan yang keluarga yang ideal itu, yang harmonis, yang Tuhan mau itu nyata dalam keluarga di GKR Gedong, jemaat GKR Gedong? Atau sebaliknya, jika saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul, sedang berjuang bagaimana menciptakan persekutuan keluarga atau mesbah keluarga yang ideal, dan selalu dihadapkan dengan tantangan. Mungkin ada anggota keluarga yang tidak setuju, yang tidak mau, atau keras kepala, dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, kuatkanlah hatimu. Tuhan tidak diam. Tuhan ada. Tuhan mendengar. Tuhan tahu. Dan sekalipun Bapak Ibu Saudara dalam kondisi hampir putus asa, Tuhan mengatakan kepada kita saat ini bahwa Ia menyertai kita. Tuhan mau kita bangkit kembali. Tuhan mau kita berdiri dengan tegak dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menciptakan mesbah keluarga yang indah dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan terlebih dahulu. Pemimpin keluarga bangun persekutuan yang indah terlebih dahulu. Antara suami dan istri, buat komunikasi yang baik. Lalu salurkan itu kepada anak. Beri teladan kepada mereka. Maka itu akan tercipta. Maka itu akan terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Dan biarlah dalam setiap tantangan kehidupan kita, dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan mengatakan kepada kita, kuatkanlah hatimu. Dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai apapun tantangannya.
keluarga kita untuk berjalan di hari depan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kalau bangsa Yahudi dalam hampir keputusasaan Tuhan, Engkau menolong mereka tepat pada waktu Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap pergumulan keluarga demi keluarga jemaat GKR Gedong, kami percaya bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong setiap keluarga demi keluarga. Maka kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh pergumulan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menguatkan hati setiap jemaat Tuhan, hati setiap keluarga demi keluarga untuk tetap bergantung, beriman dan percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, hamba-Mu telah selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus Tuhan boleh meneruskan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kepada Bapak, Ibu, kepala keluarga dipersilakan untuk memimpin kelompok diskusi atau memimpin doa, dan biarlah kasih Tuhan yang selalu menyertai memimpin kehidupan kita. Ibadah mesbah keluarga kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa kembali.